bahwa persoalannya hanya ada dua, yaitu perizinan tempat ibadah dan juga rekomendasi dari masyarakat setempat. Nah, peraturan seperti inilah yang kemudian menjadi alasan bagi kaum-kaum intoleran, kaum-kaum radikalisme ini semakin menjadi-jadi, semakin membabi buta, semakin membubarkan paksa umat Kristen beribadah, dan semakin membongkar tempat ibadah ataupun melarang tempat ibadah umat Kristen. Apa? Apa? Kerjakan terus, kerjakan. RW 21, RT 004. Ayo, hancurkan semua. Shalom, salam damai sejahtera sahabat sekalian dimanapun kita berada. Terima kasih banyak buat support dan dukungan kalian semua. Pada kesempatan ini saya akan mengupload ulang sebuah video viral bagi kita semua. Ini terkait dengan pembongkaran tempat ibadah, yaitu gereja saudaraku sekalian. Kali ini terjadi di Batam. Ya, sebelum kita menonton video ini, saya mengingat terkait dengan pernyataan pemerintah. Ya, pemerintah selalu menyuarakan terkait dengan toleransi antar umat beragama, selalu menjaga kedamaian. Tetapi kali ini sangat luar biasa sekali. Kita melihat bahwa memang ini adalah kaum-kaum radikal, kaum-kaum intoleran yang semakin membabi buta, semakin merajalela melakukan tindakan-tindakan kriminalisasi terhadap umat Kristen. Dan kita melihat seperti ini adalah yang pertama. Yang dipermasalahkan adalah perizinan tempat ibadah. Yang kedua adalah rekomendasi dari masyarakat setempat. Jika tidak ada rekomendasi, maka itu tidak bisa dibangun gereja. Ataupun jika tidak ada perizinan tempat ibadah, maka itu tidak layak atau tidak disebut. Maka harus dibongkar atau digusur, ataupun dibubarkan paksa oleh umat-umat kaum radikal seperti ini. Maka saya akan mengajak kita untuk melihat komentar dari seorang YouTuber Kristen terkait dengan hal ini, terutama ia mengancam keras pemerintah, ya. Ia menyebut Mahfud MD dan juga wakil presiden. Ia mengatakan bahwa jika pemerintah semakin membiarkan kaum-kaum intoleran seperti ini, maka negara akan kacau dan masyarakat akan kacau. Dan kaum-kaum intoleran seperti ini semakin membabi buta, membongkar, membubarkan tempat ibadah, bahkan melarang umat-umat Kristen beribadah. Nah, tanpa berlama-lama lagi teman-teman, saya akan tampilkan videonya bagi kita semua. Ini komentarnya. Di manakah wakil presiden sebagai koordinator Menteri Dalam Negeri? Suaramu di mana Pak Kiai Ma'ruf Amin? Waladhdallin, amin. Ma'ruf Amin, kamu di mana? Sudah umur hampir 80 tahun loh Ma'ruf. Tua-tua, gak punya sopan santun terhadap bangsa dan negara. Tidak ada kemauan baik dari seorang kiai, seorang ulama, ketua majelis umat iblis, yang sama sekali tidak memiliki mentalitas membangun rakyat, menyayangi rakyat, mengayomi orang-orang minoritas. Mahfud MD, di manakah suaramu ketika orang-orang gereja dibakar, dirobohkan? Ya, nggak usah ngomong Pak Jokowi saya sudah dengar omongannya. Ya, itu saja teman-temanku. Dan ini merupakan komentar dari seorang Saifuddin Ibrahim, yang memang dia adalah seorang DPO yang sekarang diburu-buru di mana-mana. Tetapi kita melihat bahwa memang ini adalah pesan bagi pemerintah, bahwa jika pemerintah tidak cepat mengambil langkah-langkah persuasif ataupun tindakan-tindakan untuk cepat mengatasi hal-hal seperti ini, maka masyarakat yang terutama kaum-kaum intoleran, ya, kaum-kaum radikalisme ini semakin merajalela, semakin membabi buta melakukan hal-hal seperti ini. Jadi
intinya seperti itu teman-teman. Jadi kita berharap juga semoga pemerintah cepat menangani masalah-masalah seperti ini. Seperti yang saya katakan bahwa persoalannya hanya ada dua, yaitu perizinan tempat ibadah dan juga rekomendasi dari masyarakat setempat. Nah, peraturan seperti inilah yang kemudian menjadi alasan bagi kaum-kaum intoleran, kaum-kaum radikalisme ini semakin menjadi-jadi, semakin membabi buta, semakin membubarkan paksa umat Kristen beribadah, dan semakin membongkar tempat ibadah ataupun melarang tempat ibadah umat Kristen. Itulah yang selalu kita melihat di media sosial. Ya, padahal pemerintah sudah menyuarakan terhadap kerukunan antar umat beragama, menjaga kedamaian, saling menghormati satu sama yang lain. Tetapi justru yang terjadi adalah hal-hal kriminalisasi terhadap umat Kristen. Ini menjadi perhatian kita bersama, teman-teman semua. Ya, tentu kita berdoa dan juga berusaha dan memohon kepada pemerintah agar pemerintah juga tidak menutup matanya melihat hal-hal seperti ini. Langkah apa yang harus diambil oleh pemerintah untuk menjaga toleransi keberagaman dan juga untuk menjaga keharmonisan antara masyarakat, umat yang lain satu dengan yang lain. Melalui video singkat ini, Tuhan Yesus memberkati.